Kemudian yang ketiga, meningkatkan awareness. Insiden ini menunjukkan pentingnya pelatihan keamanan siber bagi tim pengembang aplikasi web pemerintah. Kemudian pelajaran yang keempat adalah monitoring dan log. Implementasi sistem yang dapat mendeteksi anomali dan mencatat aktivitas mencurigakan pada aplikasi web. Nah, kemudian ancaman yang ketiga, insider threats, yaitu orang dalam yang menyalahgunakan akses. Pada tahun 2019, terjadi kasus pembobolan data nasabah di salah satu bank terbesar di Indonesia. Pegawai internal bank terlibat dalam pencurian informasi pribadi nasabah untuk kejahatan finansial. Nah, apa yang terjadi? Seorang pegawai bank dengan akses ke data nasabah ini menyalahkan hak istimewa yang diberikan kepadanya untuk mencuri informasi sensitif seperti nomor rekening, nama lengkap, riwayat transaksi. Kemudian data ini digunakan untuk melakukan penipuan atau dijual kepada pihak ketiga untuk keuntungan pribadinya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah kerugian finansial nasabah. Beberapa nasabah ini melaporkan kehilangan dana karena penipuan berdasarkan informasi yang bocor. Kemudian dampak yang kedua adalah kehilangan kepercayaan publik. Reputasi bank ini mengalami penurunan karena ketidakmampuan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Kemudian yang ketiga ini mengenai tindakan hukum, yaitu pegawai yang terlibat dipecat dan dikenakan sanksi hukum. Namun, kerusakan reputasi institusi ini sulit untuk diperbaiki. Apa sih yang menyebabkan kasus ini terjadi? Yang pertama, ini adalah akses yang tidak terkontrol, yaitu kurangnya pembatasan hak akses pegawai terhadap data-data sensitif. Kemudian penyebab yang kedua ini adalah minimnya pengawasan, karena tidak adanya mekanisme untuk memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sistem internal. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kurangnya edukasi. Ketidakadaan pelatihan terkait etika dan konsekuensi hukum bagi pegawai yang bekerja dengan data-data yang sensitif ini. Kemudian aspek legal dan etis pada keamanan basis data. General Data Protection Regulation adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur dan melindungi data pribadi atau data individu. GDPR ini diadopsi pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018. GDPR ini merupakan hukum privasi dan keamanan yang terkuat di dunia pada saat ini. Nah, di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ada beberapa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam GDPR ini. Di antaranya, yang pertama ini mengenai keabsahan, keadilan, dan transparansi. Kemudian yang kedua ini adalah adanya pembatasan tujuan, kemudian adanya minimasi data, kemudian akurasi. Nah,
GDPR ini memiliki beberapa dampak ya. Di antaranya yang pertama ini pengenaan denda bagi perusahaan yang melanggar aturan ini. Kemudian larangan bagi perusahaan untuk memproses data pribadi pelanggan atau karyawan. Kemudian yang ketiga, ini adalah kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang dalam jangka waktu 72 jam jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Nah, kepatuhan terhadap aturan ini dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing bisnis Indonesia di pasar global. Kemudian Health Insurance Portability and Accountability Act. Ini adalah undang-undang federal Amerika yang melindungi informasi kesehatan pasien dari pengungkapan tanpa persetujuan pasien. Nah, undang-undang ini berlaku untuk rumah sakit, kemudian penyedia layanan kesehatan, kemudian rencana kesehatan yang disponsori oleh perusahaan, kemudian fasilitas penelitian, perusahaan asuransi yang menangani data pasien ya, dan private office. Kemudian juga mengenai data-data student, kemudian data-data billing companies, medical record, dan sebagainya. Manajemen pengguna pada basis data. Manajemen pengguna ini sangat penting dalam keamanan basis data. Sehingga kita dapat memberikan peran dan izin sesuai kebutuhan, kemudian menggunakan metode autentikasi yang kuat seperti password dan penggunaan biometrik. Kemudian model akses kontrol. Ada dua model utama. Ini yang sering digunakan. Yang pertama, ini adalah RBAC atau Role Based Access Control. Ini izin diberikan berdasarkan peran. Nanti kita akan bahas ini lebih mendalam pada materi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah discretionary access control atau pengguna mengatur sendiri akses data mereka. Jadi ada dua model kontrol akses yang sering diterapkan di dunia saat ini. Teknik keamanan basis data. Nah, teknik autentikasi ini meliputi yang pertama, kebijakan penggunaan password yang kuat. Biasanya password yang kuat itu menggunakan karakter-karakter tertentu yang disusun sedemikian rupa. Contohnya, misalkan password itu diminta untuk menggunakan huruf kapital, ya kan? Kemudian dia juga case sensitif. Jadi adanya perbedaan pembacaan dalam huruf besar dan huruf kecil. Ya, kemudian penggunaan biasanya spesial karakter. Kemudian penggunaan number. Nah, itu kira-kira kebijakan penggunaan password yang kuat. Kemudian autentikasi dua faktor atau 2FA. Nah, ini juga digunakan untuk teknik autentikasi basis data. Kemudian yang ketiga ini mengenai penggunaan biometrik seperti sidik jari atau retina mata, itu juga bisa digunakan untuk teknik keamanan dari basis data. Nah, ada beberapa langkah terbaik yang perlu diterapkan dalam hal keamanan basis data. Ini yang pertama, ini kita harus selalu memperbarui sistem basis data kita. Kita harus selalu mengupdate DBMS yang kita gunakan. Karena ketika DBMS itu diupdate, maka pet dari DBMS kita juga akan terupdate. Ini juga menyebabkan DBMS kita akan menjadi lebih aman. Kemudian penggunaan enkripsi data saat disimpan dan ditransfer. Ini juga sangat penting. Kemudian
kita juga mesti melindungi backup data kita dengan dienkripsi. Nah, ini sangat penting. Ada beberapa kerangka kerja utama yang banyak digunakan dalam manajemen dan keamanan basis data. Ini yang pertama, ini GDPR, ini untuk privasi data. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai ini. Kemudian kalau di Indonesia ya jelas ada Undang-Undang Transaksi Elektronik ya. Kemudian yang kedua ini HIPAA, ini untuk data kesehatan ya. Kemudian juga ada PCI DSS, ini untuk keamanan data mengenai kartu kredit. Nah, pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan mendalami manajemen pengguna, kemudian role atau peran, dan cara mengamankan autentikasi. Pada hari ini kita mempelajari yang pertama, dasar-dasar basis data. Kemudian kita juga sudah mempelajari pengantar keamanan basis data. Kita juga mempelajari aspek hukum yang relevan pada saat ini di dunia dan di Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda pada hari ini. Yang perlu diingat adalah manajemen dan keamanan basis data adalah keterampilan penting di era digital saat ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology.
Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.